Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan pemrograman Arduino ini menggunakan push button. Jadi kita gunakan push button sebagai inputannya, dan outputnya kita gunakan lampu LED. Oke, kita mulai. Ini kita pilih Arduino Uno. Ya, kita instalasi dulu. Kita tambah komponen. Yang pertama push buttonnya dulu ya. Ini push button. Ini saya hubungkan inputannya ke pin 4 lah, 4. Kemudian ini akan saya buat aktif high. Jadi nanti kalau dipencet maka logika yang dibaca itu akan high. Maka ini akan saya kasih resistor pull down. Jadi ini nilainya 10k, tambahin 01. Oke, nilainya udah 10k. Ini putar dulu, pencet R. Nah, ya. Kemudian dihubungkan. Nah, ini dihubungkan ke ground. Ini saya kasih warna hitam. Kemudian pin push buttonnya ini satunya lagi, ini dihubungkan ke ya positif. Ini saya kasih warna merah biar kelihatan. Oke, ini untuk instalasi push buttonnya. Ini aktif high, jadi kalau dipencet nanti dia akan high, kalau tidak dipencet dia akan low. Kemudian ini akan saya tambah outputnya dengan LED. Nah, ini LED-nya. LED katoda dihubungkan ke groundnya warna hitam. Kemudian ini saya kasih resistor. Nah, resistornya ini nilainya resistor ini nilainya 330 ohm. Ini saya ubah dulu nilainya. Nah, ini 330. Oke, warnanya udah berubah. Ini geser ke atas dulu ya. Kemudian ini saya putar.
Ini dihubungkan. LED ini saya hubungkan ke pin 13. Nah, jadi inputannya ini ada push button yang aktif high. Kemudian ini outputnya satu buah LED. Ini dihubungkan ke pin 13. Nah, kemudian kita akan mencoba program ini di sketnya. Yang pertama masuk ke void setup dulu. Di void setup ini kita ya fungsikan dulu input outputnya. Jadi di pin 13 itu kan sebagai pin 13 itu sebagai output. Berarti di sini difungsikan dulu pin mode 13, output. Kemudian satu lagi ini pin yang digunakan itu pin 4, ini sebagai input. Pin mode 4, input. Nah, setelah ini kita masuk ke void loop. Di sini kita akan membaca pin pada pin digital keempat, pin 4 ini. Nah, caranya dengan menggunakan if ya, buka kurung, if ya, if nah ini kan pinnya digital, ini logika 0 dan 1, low dan high. Maka di sini menggunakan digital read. Ini ditulis pinnya pin 4. Pin 4. Jika digital read pin 4 sama dengan high, jadi waktu dia dipencet, kalau dipencet ini kan yang terhubung ke 5 volt, jadi dia high. Jadi di sini jika digital read 4 ini sama dengan high, sama dengan 2 kali, ditulis high. Salah. High, maka buka kurung kurawal, maka setelah high, setelah dipencet ini akan diapakan LED ini. Seumpama ini saya akan memberikan output, oh ini lampu LED ini hidup selama 2 detik. Jadi kalau ini ditekan sekali, ini akan hidup 2 detik, kemudian nanti mati. Berarti di sini digital read, pinnya ini pin 13, high, ini akan hidup. Hidupnya berapa detik, berapa lama, ini akan saya buat selama 2 detik. Mari dikasih waktu tunda atau waktu tunggu, delay selama 2000 milisekon. Setelah hidup selama 2 detik, kemudian pin 13 atau lampu LED ini
dimatikan. Di sini ditulis digital rate 13, low. Jadi di sini ada kondisi jika jika saklar ini ditekan, push button ditekan, maka pin 4 ini akan berlogika high. Jika digital rate pada pin 4 sama dengan high, maka pin 13 akan dihidupkan. Tunggu selama 2 detik, kemudian dimatikan. Bagaimana dengan keadaan yang lain pada push button ini? Pada keadaan ini, di sini dikasih keterangan else, kosongkan saja. Jadi selain high, dia akan kosong, nggak ada masalah, nggak, dibiarin aja. Nah, coba sekarang kita simulasikan, start simulation. Ya, ini tidak ditekan, LED-nya mati. Kita tekan dulu. Nah, hidup. Ini pada nanti detik ketiga dia akan mati. Ya. Kalau ditekan lagi, ini detik kelima coba ya. Saya tekan. Nanti di detik ke-7 dia akan mati. Ya. Ini programnya udah jalan. Kita stop. Kemudian ini bisa dikembangkan lagi. Seumpama lampu ini ada berapa lampu ya? Mungkin ada 3 lampu, 4 lampu, kemudian dipencet sekali, lampu 1 menyala, dipencet 2 kali, lampu 2 menyala, 3 kali, lampu 3 menyala, dan keempat kali lampu keempatnya menyala. Itu bisa dikombinasikan, bisa dicoba. Nah, sekarang ini saya akan coba. Ini kalau dia ini menggunakan 2 buah lampu. Nah, 2 buah lampu ya. Ini saya tambahkan LED 1, ini dikasih warna biru, kemudian ditambah lagi resistor. Ini resistornya nilainya diubah dulu 330. Oke, ini diputar, kemudian ini saya hubungkan. Warna hitam. Nah, ini seumpama ada 2 buah lampu dengan 1 push button. Nah, di sini akan saya coba untuk membuat
Kalau push button ini dipencet sekali, lampu merah menyala. Kalau dipencet 2 kali, lampu biru menyala. Kalau dipencet 3 kali, semuanya mati. Nah, kita akan coba buat ini. Kita input outputnya kita fungsikan dulu. Berarti ini pin mode. Satu lagi nih pin 12, output. Kemudian ini di atas void setup, ini saya tambahkan integer. Seumpama ini saya kasih nama tekan sama dengan 0. Jadi ada sebuah integer dengan nama tekan, isinya waktu awal itu adalah 0. Nah, kemudian ini sudah void setupnya sudah masuk ke void loop. Ini saya buang dulu. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa kali push button ini ditekan. Seumpama di sini kita lihat untuk membacanya, if di sini digital read. Ini pin berapa? Tadi pin 4. Sama dengan high, kalau ditekan dia kan high ya. Berarti sama dengan 2 kali ditulis high. Jika pin 4 high, maka di sini ada integer tekan tadi ya. Tekan sama dengan tekan plus 1. Jadi waktu pertama tadi nilainya tekan itu 0. Kemudian waktu dipencet sekali, ditekan sekali, maka dia akan tambah. Waktu ditekan, oh ini tambah menjadi 1. Oh, ditekan lagi, di sini tekan ini berarti tadi yang sebelumnya kan 1. Berarti tekan plus 1 menjadi 2 dan seterusnya. Ya, kemudian di bawahnya lagi tadi kondisinya, jika nilai tekan itu sama dengan 1, ya, maka buka kurung kurawal, jika tekannya nilainya 1, maka lampu merah ini dinyalakan. Oh, lampu merah dinyalakan, ini terhubung dengan pin 13. Berarti digital read 13, high. Ya, kalau 1 dia akan menghidupkan lampu pada pin 13. Tadi 1, yang kedua dia akan menghidupkan lampu biru ini yang pin 12. Berarti di bawahnya else
spasi if nilai tekan sama dengan 2, ya, maka digital rate high. Ya, sampai sini. Kemudian satu keadaan lagi, kalau dipencet ketiga ini akan mati semua. Berarti ini tambah satu lagi. Else if jika tekan sama dengan 3, maka pin 12 dan 13 dimatikan. Berarti digital rate 13, low. Kemudian satu lagi digital rate 12, low. Nah, ini pencet 3 kali, dia akan mati. Nah, ini kan nanti kalau nilainya ini udah lebih dari 3, ini jangan sampai 3 nilainya, nilai tekan ini, maka di sini diberi batasan. If digital rate high tekan sama dengan tekan plus 1. Nah, di sini else if kurung tekan sama dengan 3, maka ini harus dinolkan. Ya, tekan sama dengan 0. Jadi maksudnya kalau udah dipencet selama udah ketiga kali, maka ini harus dinolkan dulu. Jadi nanti dipencet sekali ini akan 13 hidup, dipencet 2 kali 12 akan hidup, pencet ketiga kalinya 12 dan 13 akan mati. Nah, ini coba disimulasikan dulu apakah ada error. Ya, pencet pertama lampu merah menyala. Tuh, ini kok cuman sedikit ini. 2, 3, 4, 5, 6. Ini masalah malah dipencet sampai ke 6. Ini baru hidup tapi cuman kecil ini. Nah, ini masalahnya apa ini? Nah, coba kita cari, kita cek dulu di sini menggunakan serial monitor. Kita aktifkan dulu. Kita tulis serial begin, ya. Nah, di sini untuk mengeceknya serial print
print. Ini dikasih nilainya berapa, nilai tekan. Ini juga serial print. Tulis nilai tekan, berapa nilai tekannya. Di sini juga sama. Saya copy paste aja nih. Copy paste. Mana pastenya, nggak ada. Nah, kita coba cek. Ini ada kesalahan apa, kita simulasikan. Kita pencet sekali. Nah, ini kok ada 2, 2, 3, 1. Nah, ini kacau ini. Ini berarti ini perhitungannya ini terlalu cepat. Coba. Nah, di sini diberikan nilai tunda. Jadi waktu kita menekan itu kan membutuhkan waktu. Jadi waktu menekan itu hampir mungkin 1/4 detik lah. Jadi di sini kasih waktu tunda, delay selama 200 milisekon. Jadi dia menekannya itu biar agak lama, enggak langsung membaca. Ya, kita simulasikan lagi. Ya, mulai kita tekan 1 ya. Kita tekan lagi 2. Kita tekan lagi 3. Oke. Nah, ini udah jalan ini. Programnya udah jalan. Jadi sewaktu dipencet sekali, dipencet 1 kali, lampu merah akan menyala. Dipencet 2 kali, lampu biru akan menyala. Dipencet 3 kali, lampunya akan mati semua. Nah, ini simulasi menggunakan push button, dan nanti mungkin bisa dikreasikan sendiri mau bentuknya seperti apa. Dan mungkin di kedepannya akan dibuat mungkin tutorial yang lebih bagus lagi lah ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, agar nanti mungkin ada keluhan dan nanti bisa dijawab. Ya, sekian video tutorial kali ini, dan terima kasih.